Christmas itu apa sebetulnya gitu. Saya merenungkan saudara tentang Christmas dan saya menemukan something yang benar-benar mengubah kehidupan saya gitu waktu saya temukan gitu. Saya sempat berpikir gitu karena waktu kita jalan-jalan gitu karena kerja saya dekat sekali dengan sekarang yang baru dekat sekali dengan 610 Post Oak, daerah Post Oak sana gitu. Nah, waktu saya ke sana gitu dari bulan November saudara, dari bulan Oktober akhir itu mereka sudah semua itu berubah, semua dekorasi berubah, semua sudah dipasang ornamen-ornamen Kristen gitu, Christmas semua udah ada gitu, ada kado, ada segala macam itu semua sudah dipasang saudara. Benar-benar mereka mempersiapkan untuk Christmas saudara. Kayak saya sendiri tempat pekerjaan gitu tadi Robin sempat mention gitu, kita juga ada preparation juga untuk Christmas saudara. Mereka mau libur, jadi kerjanya lebih intens. Kita harus selesai, semua deadline kita harus selesai. Ada project yang belum ketahuan gimana cara selesainya. Kalau saudara yang tahu di accounting banyak rule baru sering dikeluarkan oleh Department of Amerika, Accounting Standards Board, mereka mengeluarkan rule baru. Nah itu kita harus berusaha implementasi sebelum year end mulai. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita kejar gitu. Jadi setiap orang mempersiapkan Christmas secara berbeda-beda saudara. Karena mereka mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang Christmas. Tentang Natal tuh setiap orang punya pikiran berbeda-beda. Bos saya udah ngomongin, gimana kita bakal ngadain holiday gitu. Mau holiday party dia katakan. Terus dia book tempat gitu. Ya bukan book tempat karena tempatnya itu milik kita memang. House of Blues gitu. Dia ngadainnya di situ gitu. Ada musik hallnya segala. Dia membuat suatu preparation gitu. Setiap orang mempersiapkan Natal, saudara. Baik orang yang mengerti akan firman Tuhan maupun orang yang gak ngerti pun, mereka sudah nyiapin Natal. Jauh-jauh hari mereka udah pikirin, semua hal sudah dipersiapkan secara luar biasa, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Gitu. Kita seringkali orang Kristen, apakah kita mengerti, apakah kita sama seperti mereka, atau kita mengerti apa arti Natal sebenarnya dalam kehidupan kita? Saya lihat baru kemarin hari Jumat, mungkin saya juga nggak tahu kalau nggak ada fire alarm. Tempat kita lah, saya lagi bekerja jam 4.30 tiba-tiba mati, lampu mati. Satu gedung lampu mati, terus tiba-tiba 6-7 fire truck datang ke tempat kita. Jadi ternyata di lantai 6, kita di lantai 13, lantai 6 itu ternyata ada yang transformer, itu ada yang pecah, terbakar. Jadi langsung mati dan kita nggak ngerti apa-apa kan, gitu. Kita di atas gitu. Kita nggak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba lampu mati setengah jam nggak nyala-nyala. Gitu. Nah tiba-tiba ada announcement, everybody needs to leave the building right away lewat stairs. Gitu. Harus keluar lewat stairs, gitu. Karena takut kebakaran, gitu kan. Jadi lantai 6 itu in danger of being burned. Gitu. Jadi kita kebetulan kita dipanggil, kita suruh keluar, gitu. Kita harus lari keluar, gitu. Nah saya lihat teman-teman saya semua, gitu saudara. 2-3 orang teman saya itu langsung ngambil komputer segala, saya juga ngambil komputer gitu karena saya mau bawa pekerjaan saya pulang gitu, make sure nggak kebakar kerjaan saya. Tapi mereka juga begitu intensnya, yang mereka cari apa saudara? Mereka masuk office mereka, ngambil komputer dan semua pada bawa box gede. Ternyata mereka sudah punya presence. Mereka udah cari-cari jauh-jauh hari dari Amazon, dari mana gitu, dikirimnya kemana? Online, beli shopping online. Semua dikirimnya kemana? Ke kantor. Jadi mereka bawa turun 13 lantai dengan box yang besar-besar semua turun ke bawah. Tapi saudara saya lihat, waktu saya lihat itu saya mikir, apakah ini sebetulnya Natal? Persiapan yang benar-benar jauh-jauh hari untuk siapin hadiah untuk anaknya atau hadiah untuk keluarganya, semua udah disiapin jauh-jauh hari, sampai shopping online segala disiapkan, semua dikirim. Siap sampai kebakaran akhirnya bawa box besar-besar turun ke bawah. Lewat 13 lantai, saya sih nyantai cuma bawa komputer, that's it. Tapi dari sini kita bisa lihat orang yang nggak percaya Tuhan aja mempersiapkan Natal secara luar biasa. Bagaimana dengan kita, gitu saudara. Nah, saya mau buka firman Tuhan. Kita akan belajar sedikit. Jadi saya akan lompat-lompat firman Tuhannya. Tapi yang pertama saya temukan, saya mempelajari Alkitab, saya temukan ada 3 group of people. Ada 3 group of people yang berbeda-beda saudara. Dalam menghadapi Natal mereka menghadapinya secara berbeda-beda. Ya. Nah, yang pertama yaitu grup yang tidak peduli sama sekali. Mereka ini nggak peduli apa yang terjadi, dia nggak peduli. Jadi dikatakan dalam Lukas 2 ayat 1, ya pada waktu itu, jadi ini saya ambil aja cuplikannya dari firman Tuhan di bagian Lukas ayat pertama, yaitu pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah yang pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Jadi Kaisar Agustus ini kaisar Roma, saudara. Bukan orang Israel, ya. Bukan orang Yahudi, nggak mengerti tentang Mesias, mereka nggak mengerti tentang kehidupan bertuhan itu gimana. Nah, tapi dia melakukan something. Dia melakukan yaitu dia mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang. Jadi dalam Natal banyak sekali players, banyak hal yang terjadi. Banyak sekali orang yang ikut ambil bagian dalam kelahiran Tuhan Yesus. Salah satunya Yesus kaisar ini. Dia nggak ngerti bahwa perintahnya dia akan membuat Yesus lahir di Bethlehem. Dia nggak ngerti. Tapi dia ambil bagian, saudara. Dia salah satu orang yang ambil bagian di dalam Natal, tapi nggak mengerti sebetulnya Natal itu apa. Nah, di sini dikatakan Kaisar Agustus melakukan pendaftaran, saudara. Jadi motifnya apa, saudara? Dia mengadakan pendaftaran ini, sensus ini apa tujuannya? Ada dua tujuan pada saat itu. Kalau Roma mengadakan sensus ada dua tujuan. Yang pertama yaitu, yang pertama nggak ada di situ soalnya. Jadi saya tanya dulu. Yang pertama yaitu kalau mereka butuh orang perang, ya. Jadi mereka ngadain pendaftaran yang sehat, mereka catat. Dan nanti kalau mereka butuh perang, mereka akan panggil orang-orang ini. Jadi seperti Singapura, everybody has to be enlisted in the army. Nah ini mereka pakai itu. Gitu. Pendaftaran tujuannya itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk pajak, saudara. Nah jadi motif dia pada saat itu waktu dia keluarin perintah tujuannya apa? Dia mau dapat duit, saudara. Nah seringkali orang-orang kalau kita lihat di dunia juga mereka mau mengejar deadline, mengejar akhir tahun, mengejar Christmas. Kenapa? Karena mereka mau duit. Purpose mereka yaitu uang. Mereka mengadakan sale, mereka mengadakan shopping dengan segala macam yang terakhir to make it supaya consumer mindset itu ada dalam kehidupan kita. Karena mereka mau uang, saudara dan saya. Saya nggak mengatakan itu salah. Tapi di dalam hal ini kita harus hati-hati. Tadi Korobin udah sharing kan. Bagaimana dengan pemikiran kita? Saat kita menyambut Christmas itu, saat kita menyambut Natal itu, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang kita sedang siapkan? Jangan sampai kita seperti Kaisar Agustus ini. Dia menjadi orang yang mengambil bagian, karena tanpa dia, Yesus nggak akan sampai ke Bethlehem. Firman Tuhan nggak akan terjadi. Tapi di dalam dia mengambil bagian yang salah, for the wrong purpose, dengan maksud yang salah, saudara. Nah, di dalam grup yang sama, grup yang tidak peduli ini ada lagi orang kedua. Grup yang kedua, coba dibukakan. Yang kedua yaitu dikatakan di sini waktu itu orang Majus lagi mencari Yesus dan mereka pergi ke capital city, ya kan? Mereka pergi ke capital city yaitu di Yerusalem dan ditanyakan. Matius 2 saya bukakan aja, jadi saya bisa baca secara konteks karena yang saya taruh di situ hanya ayatnya aja. Jadi Matius 2 dikatakan ayat keempat dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, ayat 5, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, ayat ke-6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi jelas sekali gitu. Nah, saudara yang saya belajar dari sini, orang Majus ini nggak mengerti. Mereka orang-orang yang nggak mengerti. Mereka sedang mencari Yesus, mereka mencari raja orang Yahudi. Jadi kalau saudara nyari jalanan, nyarinya sama orang yang tahu, ya kan ya. Jadi kalau misalnya mereka mencari raja orang Yahudi, nyarinya di mana? Ya nyarinya di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kapitalnya daripada Yahudi saat itu. Jadi mereka mencari sana. Di mana ini bang raja orang Yahudi? Dan waktu ditanya, Herodes mengumpulkan imam kepala, mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Jadi sampai gempar, saudara. Gempar, dia panggil semuanya dan ditanya, di mana Mesias dilahirkan? Nah di sini waktu ditanya imam kepala menjawab, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi mereka tahu nggak Yesus di mana? Tahu. Di mana? Mereka dikatakan di situ di Bethlehem. Ditanya aja di mana tempatnya, mereka langsung tahu.
Seringkali dalam kehidupan kita juga bisa seperti orang-orang seperti ini. Saudara, saya meneliti Bethlehem itu berapa jauh. Dan silakan dipasang slide-nya. Boleh dipasang. Dikatakan di situ Bethlehem itu adalah tempat village yang dekatnya itu 5 mile dari Yerusalem. 5 mile ya. 5 mile itu artinya, saya ngitung nih saudara, setelah saya pikir 5 mile itu nggak ada, sorry, saya lupa. 5 mile itu artinya setelah saya mikir, saya coba cek di Google ya. Dari rumah saya ke gereja, coba tebak berapa jauh. Yang tinggal Telfair harus bisa tebak. Dari Telfair ke sini berapa jauh? 13 mile, close enough. 13 mile. Nah, saya coba cek lagi yang lebih dekat. Dari Thai Spice sampai sini, dekat rumahnya Bu Vian dan Pak Sandi. Berapa jauh? 3 miles, lebih kecil dikit dari 5. Oke, saya cek lagi dari rumah pastor Riverstone ke Telfair, saya cek berapa jauh. Gitu. Saya memang kurang kerjaan kalau lagi siapin khotbah. 7 mile ternyata lebih jauh. Saya mau nyari something yang pas 5 mile, tapi ternyata nggak dapet. Jadi akhirnya saya give up. Setelah nyari 3 tempat, saya pikir udahlah, whatever lah. Jadi kira-kira 5 mile, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan kalau jarak Telfair ke sini kira-kira berapa lama? Kira-kira ya 20 menit lah, ya. Itu kira-kira 13 mile. Nah, ini jaraknya cuma 5 mile, saudara. Saya dulu waktu di Singapura, karena Singapura memang militernya sangat kuat, artinya semua orang harus belajar militer. Jadi anak-anak sekolahnya itu disuruh lari tiap minggu gitu, saudara. Nah, saya dulu lari tiap minggu. Nggak tahu gimana, makanya ini di Amerika nggak pernah lari begini hasilnya. Di Singapura lari tiap minggu. Jadi lari tiap minggu kita harus lari 2.4K. 2.4K itu 2,4 km, itu kira-kira 1,5 miles gitu ya. Nah, dengan badan saya yang overweight, saya take kira-kira dari saya lari, kalau saya full lari dengan jalan sedikit gitu ya, 25 menit. Gitu. Hitung-hitung kalau jalan semua, hitung-hitung 30 menit lah. Jadi itu 1,5 mile. Nah, jarak daripada Yerusalem ke Bethlehem itu cuma 5 mile, saudara. Berarti 4 dengan orang seperti saya, 4 kali 30 menit itu nyampe kalau jalan kaki ke sana. 5 mile doang. 4 kali dari 30 menit. Jadi kira-kira 2 jam. Saya kalau mau ngecek saat itu, saya menjadi salah satu ahli Taurat. Saya menjadi imam kepala. Saya jalan kaki, nggak pakai kuda, nggak pakai keledai. Saya jalan kaki aja, 2 jam saya nyampe. Nah, saudara, kalau saudara seorang ahli Taurat saat itu ngecek nggak kira-kira? Ya, tapi buktinya mereka nggak ngecek, saudara. Nah, ini yang saya sampai pikirkan, kenapa jarak yang begitu dekat, dan nanti kita juga bahkan bicara tentang waktu Tuhan Yesus di-present di tempel, karena jarak yang begitu dekat, kenapa mereka nggak ngecek, saudara? Saya sempat merenungkan gitu. Sedangkan ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang sudah mestinya menunggu Mesias begitu lamanya. Mereka itu orang yang mengerti Alkitab, sama seperti saudara dan saya. Mereka kalau zaman sekarang itu mereka itu orang Kristennya. Bahkan pemimpin-pemimpinnya yang mengerti secara detail, yang tahu sampai bisa interpretasi Alkitab. Imam kepala itu orang yang memimpin puji-pujian seperti worship leader. Imam kepala. Sedangkan ahli Taurat itu seperti pengkhotbahnya, saudara, yang bisa interpretasikan Alkitab. Sorry, Indonesia, Inggris campur aduk. Ya, jadi pada saat itu saya mikir, wow, kenapa mereka nggak at least hanya membuang waktu 2 jam aja ngecek, masa nggak bisa? Saya sempat memikirkan, saudara. Tapi ada 3 hal yang saya belajar dari hal ini. Yaitu mereka ini nggak peduli, saudara. Mereka mempunyai kehidupan sendiri, mereka nggak peduli apa yang Tuhan mau maksudkan dari Natal. Mereka orang yang semestinya mengerti, tapi mereka nggak peduli, saudara. Dikatakan Raja Herodes dan imam kepala dan ahli Taurat, ada 3 hal yang membuat mereka nggak mau mengerjakan apa-apa. Yang pertama yaitu mereka sudah punya kuasa dan posisi. Jadi mereka sudah mempunyai kuasa yang nikmat di Yerusalem, mereka nggak mau keluar. Karena kalau keluar nanti kekurangan power mereka. Posisi mereka akan tertinggal. Jadi mereka lebih memilih untuk memegang kuasa dan posisi itu daripada make sure mereka nggak miss Mesias. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini seperti grup yang mana gitu.
Kita mau sebagai orang Kristen, ada yang kalau misalnya nggak orang Kristen seperti Kaisar Agustus, make sense. Tapi kita sebagai orang Kristen, apa yang kita cari, apa yang mau kita pegang sih? Nah, yang kedua yaitu mereka nggak percaya mungkin saudara. Nggak percaya karena apa yang dalam hati mereka. Nah, waktu itu Jeffrey pernah mengatakan gitu, kalau orang yang kepengen Louis Vuitton, matanya ngelihatnya kemana-mana, lihat, oh si itu punya Louis Vuitton, si itu punya, yang situ punya, si itu punya. It's true. Orang yang mencari rumahnya mau wood floor, kemana-mana masuk rumah orang dia notice, ini wood floor asli bukan ya? Benar, ini ketawa kencang sekali nih Pak Devi, berarti punya pengalaman khusus dia. Nanti bisa share di sini ya. Tapi benar ya, kalau orang melihat suatu, mereka mau mencari hal itu, mereka akan melihat hal itu. Nah, ini juga true dengan mereka. Dengan Imam ahli Taurat pada saat itu, mereka maunya apa? Yang diinginkan mereka yaitu kuasa. Yang diinginkan mereka adalah posisi. Jadi karena itu, mereka nggak percaya, mereka nggak bisa bayangkan mana mungkin Yesus lahir sebagai bayi di dalam stable. Mana mungkin? Pasti kalau Yesus lahir itu dunia dalam berita memuat. Yesus lahir, ya kan? Masuk, CNN, gitu. Di video Yesus lahir, keluar dari rahim ibunya. Pasti sesuatu yang besar. Mereka nggak percaya kalau Yesus lahir itu nggak ada yang bersorak-sorak secara luar biasa. Mereka mungkin nggak percaya saudara. Karena mereka mikirkannya Yesus pasti datang dengan power. Yesus pasti datang dengan posisi yang tinggi. Kalau perlu lahirnya pun lahir oleh ahli Taurat yang saat itu mungkin paling terkenal. Mereka mikirkannya seperti itu saudara. Jadi mereka nggak bisa membayangkan ternyata lahirnya dari orang dusun. Nggak pernah memikirkan. Jadi mereka nggak percaya. Walaupun orang Majus yang nggak dikatakan cuma 3, dikatakan banyak datang, mereka nggak mengerti. Sampai orang lain aja nanya, mereka pun masih nggak percaya. Mana mungkin Yesus seperti itu. Jadi karena itu mereka nggak mau buang 2 jam untuk ngecek. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, dikatakan yaitu nggak mau berkorban. Mereka nggak mau berkorban. 2 jam itu waktu yang sangat precious mungkin untuk mereka. Mereka mempunyai hal yang mereka sudah siapkan sebelumnya. Jadi mereka nggak mau berkorban, saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ada banyak hal, nggak cuma ini, mungkin ada hal-hal lain yang menjadi prinsip kehidupan kita atau menjadi fokus dalam kehidupan kita. Nah, saya sempat sharingkan di doa gitu. Satu hari, ya ini cerita sama saya gitu ya. Lizzie sama Katie, paling gampang itu ngambil cerita dari anak-anak karena mereka luar biasa punya segala macam perkataan dan segala macam vocabulary yang kita nggak pernah bayangkan. Nah, jadi mereka berdua lagi siap-siap gitu ya, ini mengatakan gitu. Mereka berantem karena mereka rebutan mainan, gitu. Misalnya iPad gitu ya. Mereka berantem rebutan iPad gitu. Nah kadang-kadang saya sempat mikir gitu. Bagi kita, saya sempat mikir gitu ya. Mereka rebutan, berantem sampai 5 menit tapi gak dapet mainannya. Ya kan? Rebutan mana bisa dapet mainannya coba. Nah saya sebagai orang dewasa memikirkan, ini anak kalau gak rebutan, kamu mungkin sudah bisa main 5 menit itu. Satu orang main 2 menit, satu orang main 2 menit, gak dimarahin sama dedinya, gak di time out 5 menit lagi, rugi kan? Bener gak? Kita orang dewasa mikir, ini anak-anak nyarinya rugi. Kita mikirnya gitu. Karena kita orang dewasa bisa berpikiran secara orang dewasa. Nah, seringkali saudara, kita pun juga seperti itu. Kita hal-hal yang kecil kita ributkan, kita worry, kita berantem soal hal-hal yang kecil, padahal Tuhan kita siapkan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, saudara. Nah, dari situ saya belajar, kita harus fokus ke hal-hal yang benar-benar matter dalam kehidupan kita. Nah, Natal pun saya ingin mengingatkan kita mempunyai kehidupan yang seharusnya kita fokuskan ke hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Nah, saya berusaha list, ini saya silakan next slide. Saya berusaha list hal-hal yang Tuhan ajarkan juga dalam kehidupan kita gitu. Nah, ini ada fokus-fokus dalam kehidupan yang kita bisa menjadi fokus kehidupan kita. Saya mau saudara sama saya pikirkan sama-sama, mulai dari bawah aja mungkin deh. Lebih gampang gitu. Nah, saudara pikirkan, kalau saudara punya pacar, kira-kira tahan berapa lama? Kalau sebelum nikah loh ya, saya nanya. Kalau nggak nikah ya paling tahan berapa sih? Mungkin ada yang lebih banyak ya, tapi kalau yang benar kira-kira 0 sampai 10 tahun kira-kira ya. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Itu sementara saudara. Saya lihat main game.
Ini orang-orang untuk yang hardcore gamer. 10 tahun sampai 30 tahun. Saudara masih seumur 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun nggak bisa main. Ya kan? Sudah gedean dikit bisa main, ya kan? Dan main pun berubah. Zaman dulu kita main pakai Lego gitu ya. Bagi kita itu sangat berharga Lego itu. Coba dikasih sama anak kecil zaman sekarang. Mereka lebih prefer iPad. Berubah saudara. Paling tahan berapa sih 10 sampai 30 tahun? Paling banter. Mungkin cuma 5 tahun sebetulnya. Karena zaman berubah terus. Sekarang iPad populer, 20 tahun lagi belum tentu populer saudara. Ya kan? Semua hal berubah. Sekolah, kita pikirkan anak kita sekolah gimana? Nanti lulus primary school gimana? Kalau misalnya nanti gagal gimana? Wah, kita worry so much about sekolah. Bahkan yang milih major pun bingung. 4 tahun major bingung. Kenapa nanti seumur hidup saya sampai gagal? Salah pilih, waduh, saya bisa luar biasa seumur hidup suffering. Saudara, suffer hanya 18 sampai 20 tahun paling banter. Kira-kira. Karena sekolah saudara paling banter 18 sampai 20 tahun kok. Nggak akan lebih dari itu saudara. Benar nggak? Nah, kita rumah, pilih rumah yang salah misalnya. Saudara, mortgage, sampai rumahnya salah, bobrok segala, paling banter saudara suffer 30 tahun. Pekerjaan bisnis kita bekerja secara pekerjaan bisnis paling 25-35 tahun. Saudara, di dalam bisnis, CEO Apple, yaitu Steve Jobs, dia 36 tahun berada dalam Apple. Ya. Dari dia menemukan company Apple, 36 tahun dia memimpin Apple. Tapi dia nggak menjadi CEO selama 36 tahun karena ada beberapa tahun di mana dia dikeluarkan dari company-nya setelah dia founded itu. Jadi kira-kira saya nggak tahu berapa tepatnya karena saya nggak research, tapi saya tahu kira-kira ya mungkin 26 tahun gitulah. Nah ini pekerjaan bisnis saudara, posisi saudara tahan berapa lama saudara? Kalau bisa tahan 40 tahun, Pak Harto tuh mungkin average-nya itu dia beat the average itu. Mungkin Pak Harto ya, saudara tahu ya. Nah, 20-40 tahun posisi paling banter saudara. Kuasa kita mau cari 20-40 tahun. Anak-anak, kita nggak bisa hidup selama-lamanya dengan anak-anak. 25 tahun saudara hidup bersama mereka sampai mereka masuk college. Setelah itu, apa yang saudara pikirkan belum tentu mereka pikirkan juga. Apa yang saudara mau belum tentu mereka mau. Benar? Ya? 25-45 tahun. Sama, orang tua juga begitu saudara. Hanya ada bersama dengan saudara 25-45 tahun. Istri dan suami setelah menikah, kira-kira kalau umur 25 tahun, paling banter ya 45 tahun. Kalau misalnya hidup lebih lama mungkin lebih panjang. Ya kan? Tapi kalau sudah meninggal, ya enggak. Setelah itu berhenti Anda dari suami dan istri. Jadi saudara kalau kita lihat, yang paling tinggi itu sebetulnya apa sih dalam kehidupan kita? Yang paling jangan sampai salah pilih. Kan banyak orang ngomong kalau salah pilih istri, salah pilih suami itu hell on earth, ya kan? Ya betul juga, karena kalau sudah meninggal ya enggak hell lagi kan? Ya. Nah, tapi kalau misalnya saudara pilih salah penyelamat, saudara akan selama-lamanya berada di hell. Saudara. Jadi yang matters dalam kehidupan kita adalah keselamatan kita dan relationship kita dengan Tuhan. Nah saudara, ada grup yang tadi dikatakan dalam Natal mereka nggak peduli, mereka nggak mau pilih Mesias mereka nggak mau menghabiskan 2 jam aja untuk ngecek Mesias mereka. Sedangkan mereka pilih kuasa mereka pilih posisi mereka. Nah bagaimana dengan kita saudara? Kita orang yang seperti apa? Apakah kita tahu kekekalan tuh harganya berapa saudara? Tadi kan ada gambarannya tuh kayak 8 gitu, infinity itu nggak bisa dihitung. Saya mau taruh aja nggak berani. Kekekalan itu nggak bisa ditaruh harga. Nah saudara dalam kehidupan kita pun sama. Kekekalan ini nggak bisa ditaruh harganya saudara. Jadi jangan sampai kita dengan hal-hal yang kecil ini membuat kita habis waktu kita. Fokus kita menjadi salah karena kita fokusnya ke hal-hal yang sebetulnya nggak matter. Saya sempat stres waktu Thanksgiving retreat, tapi Tuhan ingatkan saudara. Karena saya harus prepare begitu banyak. Tuhan ingatkan satu hal. Thanksgiving retreat seberapa stresnya pun sudah berlalu juga. It come to pass. Firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap tapi firman-Nya tetap selama-lamanya. Itu di next slide ada. Itu ada.
Yaitu Matius 24 ayat 35 mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. My word, firmanku, firman Tuhan yaitu Kristus itu gak akan berlalu dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita grup yang seperti apa? Ini yang pertama yaitu grup yang gak peduli saudara. Yang kedua yaitu grup yang mungkin gak tahu. Mereka gak ada persiapan untuk Christmas karena mereka gak tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir.